Gue adalah orang yang skeptis sama iPhone. Karena menurut gue, orang yang pakai iPhone itu adalah orang yang cuma mentingin gaya aja dan mau nunjukin kalau mereka mampu beli handphone sekelas iPhone dengan harganya yang nggak pernah murah. Menurut gue kebutuhan akan smartphone itu bukan lagi sekedar untuk komunikasi, mendekatkan yang jauh, atau sekedar untuk menikmati konten multimedia di dalamnya. Bisa ditarik lebih jauh lagi kalau smartphone itu juga dipakai sebagai sarana pembuktian diri atau tingkat kesuksesan seseorang. Misal kalau kalian lagi nongkrong sama teman-teman kalian, mungkin kalian bakal perhatiin satu-satu handphone yang teman kalian pakai, dan saat ada yang ngeluarin iPhone, kalian bakal langsung bilang, "Wih, pakai iPhone nih, Sultan." Well, setidaknya itu yang gue tangkep dalam circle gue. Gak menutup kemungkinan karena dengan adanya barang mahal yang melekat di badan kita, bikin kita jadi lebih pede saat ketemu orang. Dan kayaknya budaya seperti itu emang udah melekat sama kehidupan kita sehari-hari, khususnya di negara plus 62 ini. Gue bisa bilang kayak gitu karena gue nemuin sendiri kasusnya, dimana ada tetangga gue yang notabene-nya cuma anak sekolah SMA yang rengek minta dibeliin iPhone sama orang tuanya. Gue yakin kalau dia sebenarnya nggak terlalu tahu fitur yang ada di iPhone, tapi lebih mau nunjukin ke teman-temannya kalau dia pakai iPhone. Well, nggak salah emang karena sudah begitu budayanya. Saat lo punya barang mewah, lo bakal dibilang anak orang kaya. Tapi dibalik harganya yang mahal, jujur menurut gue iPhone itu adalah handphone yang bagus dengan segala macam fitur yang ada di dalamnya. Kayak contohnya iPhone 12 yang gue pegang saat ini. Handphone ini rilis di tahun 2020 lalu dengan harga yang selalu di atas 10 juta. Apakah dengan harga yang di atas 10 juta itu bikin kalian yang pakai iPhone itu bakal dibilang anak orang kaya? Kalau kalian pikirnya gitu, kenapa kalian gak beli Z Fold aja yang waktu itu harganya tembus di 35 juta? iPhone 12 punya dimensi yang cukup kecil dengan bentang layar di 6,1 inci dengan ketebalan yang cuma 7,4 mm. Bukan handphone tertipis yang pernah ada, tapi dengan dimensi seperti ini, handphone ini enak banget kalau dipegang satu tangan dan memudahkan kalian yang mau pamerin ke teman-teman kalian. Kalian tinggal keluarin dari saku, taruh di meja, dan selamat, kalian udah jadi anak sultan. Material yang digunakan iPhone 12 ini adalah perpaduan kaca dan aluminium, dan menurut gue emang udah seharusnya handphone mahal punya material seperti ini. Di bagian backdoornya iPhone menggunakan kaca yang sudah dilapisi Corning Gorilla Glass, dan begitu pun juga di bagian depannya. Sedangkan untuk di bagian bezelnya iPhone 12 ini menggunakan aluminium frame dan mengusung desain unibody yang sudah punya sertifikasi IP68. Dengan fitur ini kalian juga bisa pamerin ke teman-teman kalian kalau handphone yang kalian pakai bisa dipakai foto di bawah air. Tapi anehnya masih banyak juga teman-teman gue yang nggak tahu kalau iPhone punya fitur ini. Layar dari iPhone 12 ini menggunakan teknologi OLED yang mereka sebut Super Retina XDR. Layar iPhone 12 ini memiliki resolusi 1170 x 2532 pixel dengan aspek rasio 9,5 banding 9 dengan kerapatan pixel sampai 460 ppi. Gue yakin buat kalian yang pakai iPhone cuma buat gaya aja, nggak tahu detail layar iPhone kalian. Mungkin yang kalian tahu kalau layar iPhone itu bagus dan sudah menggunakan teknologi Retina display. Tapi sayang, di mana brand handphone lain berlomba-lomba menggunakan refresh rate tinggi di atas 90 Hz, iPhone 12 ini masih menggunakan refresh rate di 60 Hz aja. Tapi meskipun begitu, layar iPhone 12 ini emang cakep dengan detail yang memuaskan. Desain iPhone 12 ini pun menurut gue adalah salah satu desain paling males yang pernah gue lihat. Karena tinggal gabungin desain bezel kotak punya iPhone 5 dengan desain kamera punya iPhone 11. Dan mengejutkannya, desain seperti ini menurut gue itu bagus dan enak dipandang mata, dan gue suka sama desain ini. Bahkan ada teman gue bilang, gue tuh gak suka sama desain iPhone yang membulat, gue lebih suka desain iPhone yang mengotak. Tapi ya menurut gue itu cuma jadi alasan dia aja buat beli iPhone terbaru buat gaya,
Bukan karena kebutuhan untuk komunikasi, karena jujur menurut gue dari iPhone 10 sampai iPhone 13 sekarang user experience-nya tuh sama aja. Di saat handphone Android berlomba gede-gedean RAM, iPhone 12 ini cuma punya RAM sebesar 4GB aja dengan internal storage yang variatif mulai dari 64GB sampai 256GB. Untuk menjalankan semua aplikasi di handphone ini, iPhone 12 ditenagai chipset A14 Bionic Octa-core dengan clock speed maksimal ada di 3,1 GHz dengan fabrikasi di 5 nanometer. Prosesor ini diklaim oleh Apple punya daya komputasi 50% lebih baik dari kompetitornya dan konsumsi daya yang lebih irit karena teknologi 5 nanometernya. Dan terbukti meskipun iPhone bukan handphone gaming, prosesor A14 Bionic ini mampu menjalankan beberapa game berat yang ada di handphone sekarang. Banyak yang bilang semahal apapun handphone Android yang kalian pakai, tapi kalau dipakai untuk Instagram Story bakal jadi burik. Dan banyak yang bilang juga semurah apapun iPhone yang kalian pakai bakal terlihat oke kalau dipakai buat Instagram Story. Bahkan ada satu kelas makeup online yang pernah gue lihat mewajibkan pesertanya pakai iPhone untuk post ke Instagram. Dan bikin salah satu pesertanya rela ngutang iPhone buat bisa upload Instagram yang bagus. Ngomongin soal kamera, iPhone 12 punya setup dual kamera yang masing-masing kameranya punya resolusi 12 megapiksel, baik itu lensa utama ataupun lensa ultrawide. Untuk kamera depannya, iPhone 12 mengusung single selfie kamera dengan resolusi yang sama yaitu 12 megapiksel. Seperti iPhone sebelumnya, gue suka sama dukungan software yang dikasih Apple buat iPhone dan tidak terkecuali di iPhone 12 ini. Saat ini iPhone yang gue punya sudah menggunakan iOS 15.3.1 dan bakal terus dikasih update sampai 5 tahun ke depan dari tahun perilisannya. Jadi kalau iPhone 12 ini rilis di tahun 2020, maka dukungan softwarenya masih bisa dipakai sampai tahun 2025. Meskipun merupakan seri basic, iPhone 12 ini sudah disematkan berbagai macam fitur unggulan iPhone seperti wireless charging, 3D Face ID yang bukanya super cepat, dan bahkan NFC juga disediakan di handphone ini. Untuk penggunaan sehari-hari, iPhone 12 menggunakan baterai dengan kapasitas 2815 mAh dan dengan baterai sebesar itu mampu mendukung kebutuhan gue sehari-hari yang penggunaannya lebih ke sosial media dan menikmati konten multimedia di handphone seperti YouTube. Saat ini iPhone 12 varian second 64GB dengan garansi resmi dibanderol dengan harga 9.800.000 sampai 10.250.000 tergantung dari kondisi dan kelengkapan yang bakal kalian dapat. Menurut gue harga segitu masih terbilang cukup mahal karena mungkin dengan harga segitu kalian udah bisa dapetin handphone flagship baru dari brand lain. Tapi keputusan untuk beli iPhone 12 di tahun ini kembali lagi sama kalian masing-masing, apakah emang worth it atau enggak buat dibeli. Dan pastiin lagi kalian beli handphone itu adalah berdasarkan kebutuhan kalian dan jangan sampai memaksakan. Gue Dimas undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.